Akhirnya kita tiba di part ketiga. Di part ketiga ini kita akan membahas teknik senjata tersembunyi. Begitu juga dengan domain dan teknik-teknik Palu Haotian. Selain senjata tersembunyi, Tang San juga memiliki teknik senjata tersembunyi yang bahkan bisa menembus jantung dewa level 100. Kita mulai dari peringkat pertama teknik senjata tersembunyi. Air Mata Guanyin adalah peringkat pertama di antara teknik senjata tersembunyi sekte Tang. Untuk menggunakan teknik ini, pengguna harus menggunakan 4 keterampilan sekaligus. Tangan giok misterius, pengendali keran penangkap naga, langkah bayangan membingungkan ke level puncak. Juga keterampilan surga misterius harus mencapai tingkat tertinggi. Pengguna menggunakan batu tangan giok misterius untuk membayangkan setetes air murni dari darahnya sendiri, mengembunkan semua energi tubuh dan jiwa ke dalamnya, lalu menembak musuh. Kemampuan ini bisa menembus jantung hati Tuan Roh level 100. Teknik ini pertama kali digunakan Tang San saat melawan Qian Rensu yang sudah menjadi dewa. Yang kedua kali, saat pertempuran 3 dewa untuk menyerang Bibidong. Qian Rensu yang sudah merasakan kekuatan air mata Guanyin mendorong Bibidong agar mengelak. Teknik ini berada pada peringkat kedua sekte Tang. Perpaduan antara darah diisi dengan kekuatan spiritual. Ketika mereka bersatu, darah akan meledak dengan keras. Kemampuan serangan Body Blood di bawah air mata Guanyin, tetapi Body Blood memiliki lebih banyak kerusakan serangan. Ketika Yama menyuruhkan kematianmu di tengah malam, masih berani terjaga sampai pagi? Kata ini diucapkan Tang San setelah membunuh Xinyan. Kedua kalinya, Tang San menggunakan teknik ini saat dia dan Xiao dikepung oleh Spirit Hall di hutan besar Stardo dan langsung membunuh 2 sekaligus level 70. Teknik ini memungkinkan Tang San mengeluarkan 1001 senjata tersembunyi dalam hitungan detik dengan serangan ekstrim. Ketika menggunakan teknik ini, pengguna harus terlebih dahulu menggunakan teknik surga misterius untuk menyentak dan meningkatkan kekuatan rohnya 3 kali lipat. Setelah menggunakan teknik ini, pengguna akan melemah selama 3 hari sebelum pulih. Teknik ini pertama kali digunakan Tang San saat membunuh ratusan Wolf Taken ketika melakukan perjalanan ke Pulau Dewa Laut. Jika sebelumnya adalah teknik, selanjutnya adalah mekanis senjata tersembunyi. Amarah Buddha Tang Lotus, peringkat pertama di antara senjata tersembunyi mekanis sekte Tang. Setitik cahaya merah seperti bintang jatuh terlihat saat senjata ini diluncurkan ke arah musuh. Tornado merah keemasan terbentuk setelah ledakan, menyelimuti semua musuh di sekitarnya dan mencabik-cabik mereka. Mampu membunuh level 70 dalam bentuk avatar roh dan dapat mengancam gelar dulu. Logo meninggalkan senjata 3 amarah Buddha Tang Lotus setelah kematiannya, dan Xiao 2 kali menggunakan senjata ini. Pertama kali amarah Buddha Tang Lotus digunakan oleh Xiao saat pertempuran pertama melawan Spirit Hall dan langsung membunuh ratusan level 70 dengan avatar roh. Bahkan Tang San, Bibidong dan Hulena sangat kaget melihatnya. Senjata tersembunyi mekanis peringkat kedua dari sekte Tang. Ahli pandai besi surgawi Logo mengorbankan hidupnya dengan melemparkan dirinya ke dalam api selama proses pembuatannya, menggunakan darah manusia untuk memanggil roh perak tenggelam laut dalam. Dengan demikian menyempurnakan senjata ini. Ketika senjata ini ditembakkan, itu kan seperti burung merak yang membentang ekornya dan itu kan menjadi sangat cemerlang. Ketika lawannya terpesona, 365 senjata tersembunyi akan ditembakkan di area seluas beberapa lusin meter persegi. Dilemparkan berpasangan, setelah 2 bola bertabrakan, mereka akan segera mengeluarkan beberapa ratus jarum jiwa pengubah tulang. Pertama kali Tang San memperkenalkan benda ini pada Dogubo, dan Dogubo menggunakannya bertarung dengan melawan salah satu Dolo Spirit Hall, yaitu Krisan Dolo. Tang San sudah menggunakan benda ini beberapa kali saat dia menyelamatkan Xiao di hutan besar Stardo, dan juga ketika dia bertarung dengan Yang Wudi.
Sebenarnya masih ada beberapa teknik maupun senjata tersembunyi, tapi karena kurang familiar, jadi tidak dibahas di sini. Mata setan ungu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama survei, yang kedua rinci, benih mustard, dan tak terbatas. Dalam ranah survei, dapat meningkatkan daya penglihatan dengan jelas, memahami sedetail mungkin. Ranah rinci meningkatkan penglihatan lebih jauh dan memberikan keadaan mental di mana semuanya melambat, dapat melihat jumlah kekuatan roh yang lebih rendah dari miliknya. Benih mustard dapat mensurvei lingkungan, termasuk memperhatikan detail yang sangat kecil seperti sayap lalat, mengejutkan dan membingungkan musuh, bahkan mampu menerobos ilusi seperti menerobos ilusi Xinyan. Saat 7 monster Zerg melawan Akademi Xinglu, Tangsan menggunakan mental shock untuk menyerang Davis. Dan di ranah ini pula, pertama kalinya Tangsan mengetahui bahwa Xiao bukanlah manusia, tetapi binatang roh 100.000 tahun. Setelah menyatu dengan tulang roh tengkorak kebijaksanaan, mata setan ungu langsung naik ke batas-batas panggung benih mustard, memungkinkannya untuk mengembunkan kekuatan rohnya dan menciptakan serangan 2 cahaya yang kuat dari matanya. Mendekati akhir persidangan ketiga Dewa Laut, Tangsan menerobos mata setan ungu ke level alam tanpa batas dan dapat melihat segala sesuatu yang ada di Pulau Dewa Laut. Selanjutnya kita akan ngebahas domain. Kita mulai dari domain Deadgood. Tangsan mendapatkan domain ini setelah berhasil melintasi jalan neraka kota pembantaian. Efek domain Deadgood ini adalah dominasi secara paksa, memberikan tekanan yang terbentuk dari niat membunuh, yang membuat lawan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Evolusi kedua, serangan pemotongan melepaskan domain Deadgood, lurus ke satu arah dan mengunci target. Evolusi ketiga, setelah Tangsan mendapatkan cincin roh ke-7, domain Deadgood berubah menjadi domain Asura. Evolusi keempat, domain Asura berevolusi lagi setelah Tangsan menerobos gelar Dolo. Domain ini dapat dikombinasikan dengan mata setan ungu yang dapat mengembun semua kekuatan mental untuk menyerang satu titik, yaitu cahaya iblis Asura. Tangsan mendapatkan domain ini setelah dia membangkitkan rohnya yang awalnya rumput biru perak menjadi kaisar biru perak. Dari garis keturunan ibunya Ayen, binatang roh kaisar biru perak 100.000 tahun. Evolusi kedua domain ini setelah Tangsan mendapatkan cincin roh Xiao, menjadikan rumput biru perak dalam radius tertentu sebagai domainnya. Evolusi ketiga, sifat tak terbatas. Domain ini telah berevolusi karena Tangsan mendapatkan cincin roh ke-7. Kemampuannya adalah secara bertahap mengekstrak vitalitas lawan dan menuangkannya ke dalam tanaman. Dengan 8 tombak laba-laba menghasilkan kemampuan penyerapan jarak jauh yang disebut melahap benang emas, dan dapat terus-menerus menyerap kekuatan dan vitalitas lawan. Kemampuan ini pernah digunakan Tangsan ketika persidangan keempat Dewa Laut untuk membunuh Raja Iblis Paus Orca, dan menggunakan benang emas kepada teman-temannya untuk menyerap kekuatan Raja Iblis Paus Orca. Yang terakhir adalah teknik dari Clear Sky Hammer atau Valo Hautian. Pada awalnya, teknik yang diajarkan oleh Tang Hao untuk menghapus kotoran logam yang ditempa, dan juga memungkinkan pengguna untuk mengayunkan palu 81 kali. Dan Tangsan telah mengembangkan teknik ini, menggabungkan pemecah angin tak beraturan dengan langkah bayangan yang membingungkan, dan memungkinkannya berada di tengah-tengah pertempuran yang sedang berlangsung. Teknik ini awalnya diciptakan oleh Tang Chen, lalu Tang Xiao mengajarkannya pada Tangsan. 9 jenis metode Valo Hautian untuk mengerahkan 9 kekuatan. Masing-masing tiap kekuatan memiliki karakteristik sendiri. Teknik khusus yang diajarkan untuk hanya satu orang dalam setiap generasi. Teknik ini melibatkan kondensasi semua cincin roh menjadi satu tubuh dan kemudian menyalurkannya ke Valo Hautian, berubah menjadi kekuatan paling murni dan kekuatan serangan yang menakutkan. Inilah mengapa Tang Hao begitu kuat dan bahkan membuat limit Dolo tak berkutik. Setiap cincin roh dapat melakukan ledakan sekali. Ledakan dari cincin roh sepenuhnya berubah menjadi kekuatan, bergabung dengan serangan untuk menciptakan kekuatan yang tangguh yang jauh melampaui serangan asli. Semakin tinggi kualitas cincin roh, semakin besar kekuatannya.
admin rasa sudah beres untuk dibahas mengenai apa saja kemampuan yang dimiliki Tangsan. Jadi, bagaimana menurut kalian?